Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai 7 pantangan menjelang maghrib nggih. Monggo disimak, mudah-mudahan yang kita tidak tahu kita jadi hati-hati. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di Jawa itu ada yang namanya pantangan atau larangan menjelang maghrib nih. Tapi ini zaman dahulu. Kalau zaman sekarang orang banyak mengabaikan karena dianggap hanya sebagai mitos saja. Ya tidak apa-apa, sepanjang Anda memiliki keyakinan bahwa itu tidak akan terjadi pada diri Anda. Tetapi tidak ada salahnya. Itu turun luhur bahwa mengatakan larangan ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri karena faktanya juga banyak yang mengalami gitu. Walaupun kadang zaman sekarang dikaitkan dengan sesuatu itu mungkin kebetulan, tetapi bagi yang mengimani yang namanya kebetulan itu sebenarnya tidak ada, karena apapun yang kita lakukan, setiap kejadian apapun yang kita alami itu sudah tercatat dalam catatan Tuhan. Dulur, pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan menjelang maghrib atau di saat maghrib? Yang pertama, keramas. Bukan berarti tidak boleh keramas dulur, tetapi jangan biasakan keramas di saat maghrib atau menjelang maghrib Keramas bisa dilakukan sebelumnya kan masih banyak waktu itu sebelum maghrib, atau malah boleh malamnya, jadi hindari menjelang atau saat maghrib, terkecuali panjenengan bersuci atau setelah kehujanan, yang mana kalau tidak keramas nanti bisa pusing atau gergesi, jadi itu diperbolehkan. Tetapi kan ini bukan suatu kebiasaan artinya tidak dilakukan setiap hari. Nah, kenapa menjelang maghrib ini atau saat maghrib dilarang keramas atau pantangan orang Jawa itu tidak boleh keramas? Karena pergantian waktu dulur antara siang ke malam itu dipercaya memiliki energi daya gaib yang besar. Nah, aktivitas yang kita lakukan saat keramas itu juga menjadi pemicu pengundang energi negatif. Larangan ini dimaksudkan adalah supaya tidak terjadi kemalangan pada nasib seseorang dan juga pemicu rambut rontok. Saat maghrib itu adalah saat yang sebenarnya kita menantikan untuk waktu ibadah bagi yang menjalankan dan bagi panjenengan yang mungkin tidak sedang menjalankan ibadah, maka lakukan hal yang terbaik menghindari sesuatu yang bisa mengundang kesialan. Yang kedua, berhubungan intim. Dulur, bagi panjenengan yang mungkin sudah memiliki pasangan untuk tidak membiasakan melakukan hubungan intim pada saat menjelang maghrib atau saat maghrib. Mengapa? Karena saat maghrib kan kekuatan entitas tidak kasat mata ini sedang besar-besarnya powernya itu ada di situ. Pergantian dari siang ke malam ini dimaksudkan adalah supaya tidak mengganggu panjenengan, di mana bisa mengurangi keharmonisan rumah tangga, mengurangi kesuburan, mengundang keikutsertaan makhluk jahat, dan bagi yang hamil ditakutkan terjadi keguguran karena ada yang ikut cawe-cawe, di mana aktivitas atau kegiatan berhubungan intim ini adalah yang disukai makhluk energi negatif. Dan juga dulur, di mana etika kita manusia itu kan berbeda dengan binatang yang mana memiliki etika ketika melakukan sesuatu yang dianggap itu sakral Melakukan hubungan intim itu adalah sesuatu yang sakral dulur kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu dianggap sesuatu yang biasa seperti jajanan recehan, dimana sudah tidak memperhatikan adab-adab, angger gelem, angger sama-sama mau, nggak peduli waktu, Nah, sehingga aturan-aturan yang baik pun itu diabaikan. Jadi jangan heran kalau permasalahan hidup
orang zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Zaman sekarang itu permasalahannya kompleks sekali dikarenakan ya manusianya sendiri yang tidak mengikuti aturan, tidak mengetahui etikanya. Dianggap kalau sudah diperbolehkan pasangan sah itu berarti sesuka hati, mau dalam keadaan apapun. Padahal adabnya dimana menjelang maghrib itu adalah panggilan kita untuk mengingat Sang Pencipta. Sebenarnya itu sekaligus benteng untuk kita nggih. Dan perlu panjenengan ketahui, biasanya mereka-mereka yang terganggu oleh makhluk halus itu dimulai dari menjelang maghrib. Orang-orang yang kumat kesurupannya, kumat penyakitnya yang tidak terdeteksi oleh medis, itu semuanya berawal dari menjelang maghrib. Yang ketiga, ini berburu binatang ataupun membunuh binatang dengan sengaja saat menjelang maghrib, ataupun juga mempermainkan nggih. Nah, kenapa tidak boleh? Karena dulur, bisa jadi binatang yang Anda buru tersebut itu bukan binatang yang sebenarnya. Karena demit kui iso membo-membo apapun wujudnya, dan paling banyak itu berwujud binatang. Manusia bisa melihat penampakan, bisa melihat wujud dari jin demit setan itu karena mereka menyerupai apa yang bisa kita lihat. Contohnya mereka menyerupai binatang ya, seperti ular, kemudian menjangan ya, binatang-binatang yang diburu nggih, atau mungkin binatang yang panjenengan tidak sangka sekalipun tapi Anda tertarik untuk ingin memukul atau membunuhnya. Contohnya kalau jengking gitu nggih, berada di luar rumah panjenengan melihat itu kok dibunuh, kok hati-hati dulur, belum tentu juga itu kalau jengking beneran nggih. Karena saat maghrib itu masa transisi di mana makhluk-makhluk gaib itu kadang juga menggoda manusia dengan cara menampakkan wujudnya berupa sesuatu yang ingin mencoba bagaimana reaksi manusia terhadap mereka. Jangan sampai kita mendahului mengganggu mereka yang berakibat mereka juga akan membalas kita ya. Kecuali binatang peliharaan Anda sendiri. Anda kan sudah tahu binatang Anda karakternya seperti apa ya. Jinak liarnya itu saat kenapa lah. Yang saya maksud di sini adalah binatang yang panjenengan sendiri tidak tahu asal usulnya, binatang yang tidak Anda kenali, dan semua binatang saja ya. Sebenarnya kita tidak boleh untuk mendahului ya. Kalau kita tidak diganggu, membunuhnya, menyiksanya itu tidak boleh, berlaku untuk semuanya. Karena dulu nggih, dimana seorang wanita yang hamil kemudian suaminya melakukan penyiksaan atau berburu saat maghrib, tidak pernah mengalami yang namanya celaka nggih. Ternyata ketika anaknya lahir itu sama kondisinya seperti binatang-binatang yang mereka siksa nih kondisinya. Dan mungkin kalau zaman sekarang ini akan ditentang, itu kan sudah takdir dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu kadang berawal dari perbuatan kita sendiri. Yang kadang balasannya itu tidak pada orang yang melakukannya nanti, tapi dilimpahkan pada keturunannya. Jadi hati-hati nggih dulur untuk perbuatan-perbuatan kita yang sepele tetapi akibatnya itu gede. Yang keempat adalah pantangan menanam maupun memanen tanaman nggih. Bagi panjenengan yang mungkin seorang petani, jangan biasakan menanam menjelang maghrib ataupun memanen menjelang maghrib. Nah, pasti ini dibantah juga mungkin lah, Fitka, wong nanam dan memanen kok saat maghrib kan tidak kelihatan. Ya namanya zaman dulur, kalau mungkin sekarang ini enggak, tapi kan video ini akan terus nggih berlanjut sampai besok, dimana orang itu sudah tidak menghiraukan yang namanya waktu nggih, karena berpikir waktu adalah uang, bisanya maghrib ya dilakukan maghrib. Nah, padahal dulur, larangan ini tidak lain adalah untuk kebaikan diri sendiri. Wingko berpengaruh pada kegagalan nggih. Kegagalan dari hasil yang didapatkan dari memanen atau menanam. Tapi kalau panjenengan sudah terbiasa melakukan itu dan tidak pernah ada kendala, ya monggo silahkan, tidak apa-apa. Tetapi minimal saya mengatakan ini adalah untuk kebaikan diri panjenengan sendiri.
Kadang yang dilakukan orang lain itu tidak apa-apa, tetapi kitanya ikut-ikutan. Loh kok beda ya hasilnya? Karena kan kita tidak tahu gitu lur, yang melindungi diri kita itu masing-masing itu siapa. Dalam artian begini, mungkin yang dia lakukan menentang pantangan, tetapi ada di mana mungkin dia punya amalan tertentu. Sedangkan kita mungkin orang yang biasa-biasa saja, gak duwe cekelan opo-opo, ya wis opo eneki ngikuti yang mereka ternyata yang punya cekelan. Nah, pada akhirnya apa? Hasilnya beda, yang rugi siapa? Diri sendiri kan. Nah, sesuatu yang kita tidak tahu, alangkah baiknya kita berjaga-jaga. Kemudian yang kelima ini adalah berbicara buruk. Ini jangan dibiasakan ya dulur. Setiap menjelang maghrib itu usahakan mulut ini tidak mengatakan sesuatu yang buruk, entah itu kepada siapapun yang ada di depan kita ataupun pada diri kita sendiri walaupun sedang bercanda. Kenapa? Karena kalau dibiasakan itu sama dengan selain afirmasi juga ada yang mengamini. Hati-hati dulur. Maghrib itu waktu yang sakral, di mana hal positif dan negatif itu sama-sama bisa terjadi pada diri kita. Ngomong buruk bisa kejadian, ngomong baik kadang belum tentu kejadian. Karena sesuatu yang buruk itu cepat terjadi daripada sesuatu yang baik. Contohnya kita kalau menyumpahi diri kita sendiri yang baik-baik belum tentu langsung terjadi. Tetapi ketika ngomong yang buruk, lek cowok pedadini. Karena apa? Sesuatu yang buruk itu cepat sekali terjadi, dan apalagi itu di sekitar kita, waktu dimana kekuatan energi negatif itu sedang bangkit-bangkitnya. Maka dari itu biasakan jangan berbicara buruk ketika menjelang maghrib. Usahakan selalu berkata yang baik-baik supaya yang terjadi pada diri kita, yang kembali pada diri kita juga baik. Yang keenam adalah melakukan pekerjaan berat. Dulur, ini himbauan bagi panjenengan yang mungkin pekerjaannya ini berkecimpung pada hal-hal yang berat, contohnya menek tower, kemudian nebang pohon, kemudian sesuatu yang berkaitan dengan hal yang beresiko berat, Nah, ini kalau menjelang maghrib maka berhentilah, apalagi kalau sudah mendengar azan, itu adalah pertanda kita harus berhenti untuk melakukan aktivitas apapun, apalagi aktivitas berat. Kenapa? Nanti yang dikhawatirkan apa yang kita lakukan, biasanya saat maghrib capek-capeknya ditunggangi sesuatu yang ingin mengganggu kita. Makanya kalau sudah menjelang maghrib, saat maghrib, apapun aktivitasmu, apalagi sudah mendengar seruan azan, hentikan. Nanti bisa dilanjut setelahnya. Jangan sampai menjelang maghrib itu tetap dilakukan kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau zaman dulu itu banyak dulur, orang tua itu menghimbau kalau maghrib itu sudah leren berhenti. Tapi kalau zaman sekarang ini mungkin karena prinsipnya waktu adalah uang, jadi segalanya itu harus satset-satset, itu mitos saja, hiraukan saja. Tetapi dulur, bagi panjenengan yang menginginkan keselamatan bagi panjenengan sendiri, ketika menjelang maghrib itu lereno, wis gak usah ngikuti instruksine mandormu corone gini. Nanti kalau terjadi apa-apa itu kan Anda yang mengalami sendiri. Jadi sebenarnya himbauan ini tidak lain adalah untuk kebaikan diri panjenengan sendiri, emanan awakmu, jogonen keselamatanmu, Kalau waktunya istirahat ya istirahat, nanti kan bisa dilanjut setelahnya. Yang penting hargai dulu waktu-waktu larangan itu supaya tidak terjadi sesuatu di luar kendali kita atau di luar kuasa kita, Dan yang ketujuh terakhir ini adalah memulai perjalanan. Dulur, kalau panjenengan melakukan perjalanan kalau bisa itu hindari saat maghrib atau menjelang maghrib. Lebih baik setelahnya, malah tidak apa-apa. Kenapa? Yaitu tadi karena seliweran
pergantian waktu dari siang ke malam itu energi tak kasat mata itu besar sekali dulur. Sumber kekuatannya itu ada di situ. Jangan sampai diganggu di perjalananmu nggih, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dimana kalau zaman dahulu itu setiap perjalanan nggih, kalau saat waktu menjelang maghrib itu leren, berhenti dulu, akan dilanjutkan nanti setelahnya. Tidak lain adalah untuk menjaga diri supaya gak keganggu. Wis to dulur, masih panjenengan ndonga ritek nggih. Tetapi kan tidak ada yang tahu hari apesnya orang itu saat kapan. Maka karena ketidaktahuan kita itu, ketika ada himbauan, orang tua bilang jangan kalau saat menjelang maghrib, ikuti saja. Hitung-hitung kita itu menghargai nggih, di mana sebentar lagi menjelang panggilan Tuhan untuk melakukan aktivitas mengingat maupun melakukan ibadah. Tapi bagi panjenengan yang tidak mempercayai hal ini, monggo terserah. Atau mungkin saat waktunya terdesak, memang harus jam sekian, monggo silakan, tidak apa-apa. Tetapi tetap diingat waktu itu adalah waktu yang tidak bisa dibuat sembrono. Ya tetap masih melakukan perjalanan, tetap ndonga. Karena doa itulah lantaran permintaan kepada Tuhan untuk penjagaan bagi kita. Yo ndonga, yo adab, yo kewajiban kita, wi ojo dilalekni nggih. Karena kita hidup itu tidak sendirian, kita itu berdampingan. Coro diketok niki sesek-sesekan, tapi karena memang dibagi dua, yang terlihat dan tidak terlihat, maka kita melihat itu kadang di sekeliling kita itu sepi, tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka sangat jelas bisa melihat kita. Walaupun mereka tidak bisa mencelakai secara langsung, tetapi mereka bisa menggoda kita. Nah, itu tadi dulur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pepiling bagi kita semua nggih. Walaupun terkadang saya sendiri itu kadang juga lupa nggih. Dengan begini saya bisa mengingatkan diri saya sendiri dan juga saudara maupun keluarga saya yang mungkin tidak bisa bertatap langsung dengan saya. Saya Fitrika, salam rahayu.